semua. Jadi sebelum saya menjelaskan proyek UTS yang saya miliki, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Excelus Moreno dengan NIM 230 102 0074 dari Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proyek yang sudah saya buat. Yang pertama-tama di sini ini merupakan desain Figma yang saya ambil untuk project website untuk UTS saya. Nah, mungkin di sini saya akan mereview sedikit. Jadi di sini ada halaman akbarnya. Di sini ada untuk menu home atau halaman utama. Di sini ada untuk portfolio karena di kode saya nanti untuk bagian ini saya taruh buat untuk halaman portfolionya. Nah, untuk bagian ini merupakan for proses dari untuk landing page-nya. Ini juga untuk halaman portfolio. Dan juga ini ada project diskusi. Selanjutnya ada halaman blog. Di sini ada halaman what I do, happy client, testimonial, kontak, dan juga footer. Nah, langsung saja saya akan langsung ke bagian kode yang sudah saya bikin. Oke, yang pertama di sini ini merupakan kode utama saya dari yang sebelumnya. Di bagian halaman ini codingannya itu sekitar ada 400-an barisan lebih. Nah, karena di sini saya menggunakan prinsip atomic design dan juga menggunakan props, maka di sini saya sudah mengimport dan juga membagi kode-kode tersebut ke dalam beberapa bagian sehingga kodenya itu kecil seperti ini. Nah, mungkin di sini kita semua sudah tidak asing dengan ada yang namanya import. Nah, untuk import ini sendiri, di sini saya mengimport bagian navbar ini dari kode navbar. Begitu juga dengan selanjutnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada misalnya di section home. Nah, di section home ini kalau kita lihat ada div ID home, di mana ketika diklik bagian ini akan mengarahkan kita ke halaman hero section atau halaman utamanya. Itu juga dengan halaman about, kita diklik dia akan mengarahkan kita ke halaman about-nya. Begitu juga seterusnya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari desain Figma-nya tadi, di sini saya mengatakan ini sebagai halaman portfolionya. Nah, di halaman kode saya sendiri, halaman maksud saya, halaman about. Oke, ini. Oke, jadi di sini untuk halaman about sendiri. Nah, karena di sini saya, kalau teman-teman lihat di desainnya, di sini ada icon media sosial. Nah, di sini sebelumnya saya menginstal icon-icon ini dari bawaan React. Sebelum saya menggunakannya, saya menginstal icon-icon ini dari React itu sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada function, di mana function ini fungsinya membungkus setiap elemen yang ada di dalamnya tanpa kita harus menambahkan tag HTML di dalam menu ini. Nah, kalau di sini juga saya menyimpan aset-aset yang saya miliki seperti gambar itu di file public. Di sini kalau teman-teman lihat ada namanya itu brooklyn.png di sini. Oke, selebihnya di sini saya menggunakan style menggunakan Tailwind CSS seperti bagian section ini. Oke, teman-teman. Jadi mungkin itu untuk halaman about-nya. Selanjutnya, kalau dari lihat dari desain, di sini ada halaman work process. Nah, untuk halaman work process ini saya buat menggunakan ada kode proses. Oke, nah untuk halaman proses ini sendiri, seperti biasa tadi ada di sini ada function yang dimana dia itu fungsinya membungkus semua elemen yang ada di dalamnya. Nah, di sini juga teman-teman, saya menggunakan icon-icon bawaan React itu sendiri. Di sini karena saya sebelumnya sudah menginstal React Icon dengan perintah di terminal, maka di sini saya tinggal
menerapkannya. Selebihnya sama saja teman-teman, karena di sini seperti teman-teman lihat di sini juga saya menggunakan beberapa custom custom style seperti ini. Ketika di uh, menunya itu ketika sesuatunya di hover, maka uh, dia akan menerapkan transitionnya ke semua elemen dengan durasi 300 dengan bordernya itu berwarna abu-abu. Nah, selanjutnya di sini untuk halaman berprosesnya ya untuk halaman berprosesnya itu kira-kira seperti ini dari kode yang saya buat. Oke, selanjutnya untuk halaman portfolio ini saya buat menggunakan dengan file portfolio.tsx seperti ini. Nah, karena di sini seperti biasa, kalau teman-teman lihat dari desainnya, di sini ada 6 gambar. Nah, di sini saya menggunakan ada yang namanya function, yaitu looping. Dimana di sini, kalau teman-teman lihat tadi ada 6 gambar. Nah, dimana gambar ini sebelumnya saya sudah simpan di halaman public, di folder public dengan nama blog gambar 1 sorry, dengan nama gambar 1 sampai dengan gambar 6. Oke, karena di sini saya menggunakan Next.js, maka untuk memanggil image-nya atau gambar yang ada di dalam file public ini, saya menggunakan text image, bukan img. Selanjutnya kurang lebih sama untuk stylenya. Di sini saya menggunakan Tailwind CSS. Dan juga ada beberapa kombinasi animasi yang saya tambahkan sendiri. Oke, selanjutnya kita lihat dari desain lagi. Di sini ada halaman project discussion. Kalau teman-teman lihat di sini saya menyimpannya di sini di section ini more project dan juga ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada menu blok. Oke, kalau teman-teman lihat dari desain ini sepertinya di sini ada halaman agar kita bisa melakukan next ke halaman blog yang ada. Nah, dari saya sendiri, saya sudah buat untuk halaman blog ini dengan nama blog.tsx. Nah, seperti biasa saya menggunakan function untuk membungkus kode saya. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga saya sudah menyimpan menggunakan looping untuk memanggil gambar yang ada di dalam file folder public di sini. Dan juga saya menggunakan di sini saya juga menggunakan Tailwind CSS-nya untuk menstyling halaman ini. Untuk kode lengkapnya. Untuk yang lainnya itu kurang lebih sama. Nah, selanjutnya untuk halaman buat IDE ini juga di sini saya menamakan dia dengan service karena sesuai dengan desain yang diberikan. Kalau teman-teman lihat di bagian navbar ini. Di sini. Oke, jadi di sini untuk halaman buat IDE ini saya menamakan dengan nama service. Kurang lebih kodenya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk IP client dan testimonial ini saya menggabungkannya dengan satu file yang bernama happy.tsx. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya gunakan. Nah, kalau teman-teman lihat dari kode ini, di sini saya menggunakan ada yang namanya function atau looping dari bawaan dari Next.js itu sendiri atau React itu sendiri.
Nah, di mana di sini kalau saya jelaskan menggunakan bahasa kita, di mana ketika eh, kita menekan tombol next yang ada di bagian halamannya, maka dia akan melakukan atau meloncat ke halaman testimonial selanjutnya. Nah, begitu terus sampai ke halaman bagian akhir. Nah, ketika dia sudah sampai di akhir, maka dia akan dikurangi ke halaman yang sebelumnya atau halaman awalnya. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kode selanjutnya itu kira-kira sama dengan ini tadi. Ketika kita klik, maka dia akan lanjut ke halaman selanjutnya. Kira-kira kodenya seperti ini. Oke, selanjutnya uh, untuk halaman kontaknya sendiri, ini desainnya. Untuk kodenya sendiri, kira-kira yang saya miliki seperti ini. Di sini saya menggunakan cell tile bin, ada section class name. Di sini saya custom sendiri, buat dengan kombinasi yang saya buat sendiri sesuai dengan, tapi masih mirip dengan desain yang diberikan. Karena di sebelumnya saya sudah menginstal React Icon, maka saya tinggal menggunakannya saja untuk halaman ini. Kira-kira kodenya seperti ini. Nah, dan yang terakhir di sini kalau teman-teman lihat ini saya namakan dengan footer, di mana ada logo, ada juga bagian isian untuk halaman footernya sendiri, di mana ada home, about, service, process, portfolio, blog, dan juga kontak. Saya menyimpannya di kode bernama footer ini. Ini teman-teman. Kira-kira kodenya seperti ini. Oke, saya lupa untuk yang pertama tadi, saya lupa untuk halaman navbarnya, bagian navbarnya. Ini, bagian navbar ini, saya sampai lupa. Di sini. Oke, jadi untuk navbarnya sendiri, sampai lupa. Nah, di sini bagian navbar ini. Nah, bagian navbar ini saya banyak menambahkan eh, apa apa namanya menambahkan style yang saya bikin sendiri atau kombinasikan sendiri, di mana ketika bagian navbar ketika dia di hover, maka akan muncul beberapa animasi dengan eh, beberapa animasi yang saya custom sendiri. Nah, di sini juga kalau teman-teman lihat ada navigasi links. Navigasi links ini fungsinya di mana ketika halaman home ini di hover atau diklik, maka dia akan ke halaman home. Ketika halaman about diklik, dia akan ke halaman about. Itu fungsinya dari ID ini. Nah, selebihnya kira-kira sama untuk bagian halaman navbar ini. Mungkin selanjutnya saya akan memperlihatkan ke teman-teman semua bagaimana keluaran dari website yang sudah saya buat ini. Jadi seperti biasa saya sudah merunningnya di terminal tadi, dengan keluarannya itu seperti ini. Kalau kita refresh, nah kira-kira seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi di bagian navbar ini, saya tambahkan sedikit animasi. Halaman home di sini untuk diarahkan ke halaman home, about dia ke halaman about, proses dia ke proses, portfolio dia ke portfolio, blog dan juga service dia ke situ, dan juga kontak dia ke halaman kontak. Oke, mungkin itu saja penjelasan kode dari yang saya punya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.